Halo Sobat Next Trend, kemarin gue baru aja dikirimin lagi satu produk baru. Tapi produknya ini beda dari biasanya karena produknya adalah headset Razer Opus X. Nah, jadi ini jarang-jarang di Next Trend dapet kiriman headset dari Razer. Biasanya kan kalau nggak HP, laptop, tablet, atau smartwatch. Nah, jadi kali ini gue akan nge-unboxing dan ngebahas beberapa fitur yang ada di headset Razer ini. So, langsung aja, ini dia selengkapnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Oke Sobat Next Trend, jadi di bagian depan dari box Razer Opus X ini bisa kalian lihat di bagian sebelah kirinya ada tulisan Razer yang cukup besar, dan dia tuh desainnya agak glossy gitu, dan terus kalau misalnya dipegang itu dia agak sedikit nimbul. Mungkin kalau di kamera kurang kelihatan ya, tapi kalau misalnya kalian pegang tuh dia bakal berasa. Terus di sini ada gambar headsetnya. Di sini ada tulisan Opus X Green Edition, dan ini ada 3 fitur utama yang jadi unggulan. Ada ANC, Bluetooth, sama 60 ms low latency connection. Terus di sebelah bagian kanannya ini ada brandingnya juga. Terus di bagian kiri di sini ada Razer. Di sini ada keterangan kalau misalnya headset ini tuh diamanin sama 2 tahun asuransi gitu. Jadi kalau misalnya rusak-rusak atau apa, kalian aman aja. Terus di bawahnya di sini ada aplikasi Razer. Nih pasti nanti bakal gue coba pas lagi nge-review si Razer ya. Terus di bagian belakang ini ada fitur lagi penjelasannya, ANC, ada Bluetooth. Di sini ada 60 ms low latency connection. Terus di sini ada custom tune 40 mm driver, ada built-in microphone, sama ada quick attention mode. Nah, langsung aja sekarang kita bakal buka. Nah, di sini tuh kayak ada apa nih? Helmet your image aja bla 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 bla. Ya, kayak ucapan welcome gitu kali ya dari CEO si Razernya. Keren sih menurut gua nih. Tapi dia bukan pakai kertas, tapi dia kayak pakai bahan yang transparan. Kertas tapi bukan kertas biasa. Ini transparan gitu. Terus di sini ada Razer Opus X, ini pasti buku petunjuk penggunaannya. Apa ya? Dan ya sini ada buku petunjuknya ya, lumayan besar lah. Itu bisa kita cek lagi. Oh, ternyata ada stikernya guys tuh. Wih, mantep banget stiker cuy. Ini stiker nih, kalau misal kalian udah punya stiker ini nih udah istilahnya udah gaming banget nggak sih? Ya nggak sih? Asik. Nah, terus ini dia perangkat dari ini, nggak ada lagi ya? Oke, nggak ada lagi. Langsung aja nih, dia kayak dibungkus lagi, dan ini menurut gue cukup keren juga packagingnya, karena berarti ini perangkatnya tuh bener-bener diamanin banget guys, nggak sekedar asal ditaruh aja. Ini apa ya? Kita buka dulu guys. Aduh, agak susah ya bukanya. Oh ini kayak kabelnya gitu ya, kabel casannya mungkin, tapi dia nggak ada kepala charger lah ya. Pokoknya dia kayak kabel gitu, dan ini udah Type C gitu. Dan dia dalamnya hijau-hijau gitu, keren sih, kayak nyesuaiin sama warna headsetnya. Keren sih menurut gua. Kita taruh dulu dan langsungnya kita set. Ini dia nih perangkat. Ini agak elastis gitu guys menurut gua. Nah, ini dia nih.
perangkat dari headset Razer Opus X, dan di sini dia ininya cukup elastis ya guys, dan ini dia bisa diperpanjang pendek gitu. Terus ininya di sini ada logo Razer, terus ininya juga empuk juga, dan ini dia bisa enggak ternyata di dalamnya juga ada kayak keterangan lanjutannya gitulah pokoknya. Ini cukup elastis juga guys. Nah sobat Nextrend, sekarang perangkat Razer Opusnya udah ada di genggaman gua. Tadi sebenarnya ada beberapa detail yang belum sempet gue bahas, kayak misalnya buat ngelihat mana kanan mana kirinya tuh ada di dalam sini. Nih ntar kalau nggak kelihatan gue kasih stock shootnya nih, ntar ada muncul. Terus dia juga punya nih beberapa tombol volume sama tombol powernya di bagian sebelah kanan juga. Nih. Terus di samping lagi dia ada tombol port USB Type-C-nya. Habis itu di bagian atasnya ini tuh dia udah pakai bahan kulit. Jadi kalau misalnya dipakai itu nggak bikin pusing gitu kalau dipakai lama-lama, dan bakal enak banget sih kayaknya ya, gue belum nyoba sih untuk dipakai secara lama. Terus pas tadi gue pakai nih itu langsung berasa banget kedap suaranya. Cuma nanti bakal gue coba lagi lebih lama dan sambil gue pakai main game, denger lagu dan nonton film. Nah kalau secara desain keseluruhan ini menurut gue cukup simple karena dia nggak banyak logo atau nggak banyak, di sininya juga polos aja gitu kan, nggak banyak logo-logo Razernya yang terlalu ngejreng gitu. Cuma kalau misalnya dari segi warna, menurut kalian headset ini kalian kurang cocok karena warnanya itu hijau banget, hijau stabilo banget. Ini kalau di kamera mungkin warnanya agak sedikit beda ya. Kalau misalnya kalian lihat langsung nih hijaunya tuh hijau terang gitu, hijau stabilo. Nah kalau misalnya kalian nggak cocok sama warnanya, Razer Opus X ini tuh ada warna lain, yaitu warna merkuri sama warna quartz, kayak warna putih sama merah agak keping-pingan gitu. Nah kalau secara keseluruhan kesan pertama gue ngeliat ini sih keren ya, secara desainnya simple, sederhana. Cuma nanti gue bakal tes gimana kualitas headset Razer ya, dan gue di video review. Terus nanti di situ gue bakal coba sambil main game, gue coba denger musik sambil gue juga coba sambil gue pakai nonton film. Nah itu dia tadi unboxing dan sedikit kesan pertama gue tentang Razer Opus X. Nextnya gue akan bikin review yang lebih mendalam tentang headset baru ini. Kalau gitu sekian dulu video kali ini. Jangan lupa follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi, dan kunjungi situs nextrend.com untuk mengetahui berita seputar dunia teknologi yang paling terbaru. Kalau gitu gue Randi pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!